Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan observasi untuk UMKM Sambal Besar Lagi. Anggota dari kelompok 3 sendiri yakni ada Edu Baskara dengan NIM 023, kemudian ada Evelyn Pinka dengan NIM 035, ada Nyoman Asti dengan NIM 043, dan saya sendiri Naimas Ratimas dengan NIM 090. Sebelumnya perkenalkan, saya Naimas Ratimas dengan NIM 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi UMKM dengan menggunakan metode 5W1H, yakni what, who, where, when, why, dan how. What di sini yakni apa sih produk yang ditawarkan untuk masyarakat atau untuk semua orang. Nah, di UMKM Sambal Pesan Lagi ini produk yang ditawarkan yakni termasuk produk lokal, yakni sambal dengan berbagai varian yang juga dibikin dengan cinta. Kemudian, siapa sih target pasar dari UMKM Sambal Pesan Lagi ini? Nah, target pasar dari UMKM Sambal Pesan Lagi ini yakni semua kalangan dari mulai yang tua sampai yang muda, dan pastinya juga bisa untuk para pecinta spicy food karena cocok dengan produk yang ditawarkan. Kemudian ada where, di mana sih UMKM ini menjual produknya. Nah, untuk UMKM Sambal Pesan Lagi ini menjual produknya ini secara online dan pre-order. Namun biasanya UMKM Sambal Pesan Lagi ini juga mengikuti kegiatan expo dengan penjualan offline-nya. Kemudian ada when. Kapan sih UMKM Sambal Pesan Lagi ini didirikan? UMKM Sambal Pesan Lagi ini telah beroperasi sejak tahun 2022 hingga saat ini. Kemudian why? Mengapa UMKM Sambal Pesan Lagi ini menjual produk tersebut? Nah, UMKM Sambal Pesan Lagi ini menjual produk tersebut untuk mempermudah kalangan orang-orang ini, pecinta makanan cepat saji, agar mudah, dan untuk pecinta spicy food juga. Kemudian ada how yang terakhir, bagaimana UMKM Pesan Lagi ini berdiri. Nah, untuk UMKM Pesan Lagi sendiri ini mulanya berdiri tidak menggunakan brand Pesan Lagi, yang awalnya mempunyai satu produk lalu kemudian dikembangkan hingga mempunyai beberapa produk dari makanan hingga parcel kebutuhan di hari-hari besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi biaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Asti dengan NIM 043. Jadi, Sambal Pesan Lagi ini memproduksi sambal tongkol kemangi seharga 35.000 per toplesnya. Dan selama sebulan, sambal tongkol kemangi ini memproduksi sebanyak 150 toples dan terjual habis juga sebanyak 150 toples per bulannya. Lalu di sampingnya ada rincian biaya yang dikeluarkan untuk 150 toples, yaitu yang pertama ada ikan tongkol seharga 80.000, cabai merah kecil seharga 180.000, cabai keriting seharga 75.000, bumbu dapur seperti garam, gula, micin, dan penyedap rasa lainnya seharga 50.000, kemangi 20.000, minyak goreng yang dihabiskan untuk 150 toples seharga 72.000, bawang putih seharga 55.000, bawang merah seharga 65.000, dan selanjutnya ada packaging berupa toples sebanyak 150.000 sebanyak 150 toples seharga 255.000. Dan ada juga stiker seharga 140.000, lalu seal yang digunakan untuk melindungi toplesnya
seharga 6.000. Lalu ada box hampers yang digunakan untuk 3 toples, packaging 3 toples seharga 456.000. Lalu ada penggunaan air yang dihabiskan oleh owner yang harus dibayarkan seharga 150.000 dan juga listrik seharga 100.000. Lalu ada peralatan yang dipakai untuk membuat produksi sambal ini seharga 100.000. Lalu ada gas yang dipakai sebulannya seharga 34.000. Lalu ada gaji karyawan selama sebulan yaitu 750.000 dan yang terakhir biaya iklan untuk promosi seharga 200.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Finvika dengan NIM 035 akan menjelaskan matriks biaya yang digunakan pada UMKM Sambal Pesan Lagi. Nah, di matriks biaya ini, biaya-biaya yang sudah dirincikan oleh rekan saya di slide sebelumnya diklasifikasikan jadi dua, yakni yang pertama berdasarkan penelusurannya, yang terbagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang kedua, berdasarkan perilakunya, yang terbagi menjadi tiga, yakni biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk klasifikasi biaya berdasarkan penelusurannya, yang pertama biaya langsung, ada ikan tongkol, cabai merah kecil, cabai merah besar, kemangi, minyak goreng, packaging berupa toples, serta stiker. Untuk biaya tidak langsung, ada gaji karyawan, biaya iklan, ada gas, dan peralatan seperti kompor, wajan, sutil, pisau, blender, dan telenan. Kemudian ada bumbu dapur, seperti garam, gula, micin, dan penyedap rasa lainnya. Kemudian ada bawang putih, bawang merah, box hampers untuk 3 toples, serta sil. Dan kemudian ada air beserta listrik. Kemudian untuk klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya, yang pertama ada biaya tetap yang terdiri dari gaji karyawan, biaya iklan, gas, dan peralatan. Kemudian untuk biaya variabel ada iklan tongkol, cabai merah kecil, cabai merah besar, kemangi, minyak goreng, packaging, stiker, bumbu dapur, bawang putih, bawang merah, box hampers, serta seal. Dan untuk biaya semi variabel ada air beserta listrik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan laba rugi dalam 1 bulan dari UMKM Sambal Pesan Lagi. Nah, dari biaya produk sendiri terdiri dari bahan baku langsung. Nah, bahan baku langsung ini terdiri dari bahan pokok seperti ikan tongkol, cabai merah kecil, cabai keriting, bumbu dapur seperti garam, gula, dan micin, kemangi, minyak goreng, bawang putih, dan bawang merah. Dan semua ditotal sehingga akan mendapatkan hasil sebesar Rp597.000. Selanjutnya yaitu TKL, tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini diambil dari gaji karyawan setiap per bulannya yaitu sebesar Rp750.000. Selanjutnya yaitu BOP variabel. Nah, BOP variabel ini terdiri dari packaging, stiker, seal, box hamper, dan biaya utilitas seperti air dan listrik. Sehingga semuanya sebesar Rp1.107.000. Dari semua unsur tersebut, dijumlah akan menemukan hasil biaya produk, yaitu sebesar Rp2.452.000. Nah, biaya produk ini
dibagi 150 unit yang diproduksi, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar Rp16.360. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi dari unsur pertama yaitu penjualan. Nah, penjualan ini didapatkan dari 150 unit yang terjual dikalikan dengan harga yang dijual yaitu sebesar Rp35.000 dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp5.250.000. Selanjutnya HPP variabel. Nah, HPP variabel ini diambil dari 150 unit yang terjual dikalikan dengan produk per unit sehingga akan menemukan hasil sebesar Rp2.452.000. Nah, penjualan dan HPP variabel ini dikurangi dan sehingga akan mendapatkan hasil yaitu disebut dengan kontribusi margin sebesar Rp2.798.000. Nah, selanjutnya yaitu BUP tetap. Nah, BUP tetap ini terdiri dari peralatan, gas, dan biaya iklan, yaitu semuanya di total sebesar Rp334.000. Lalu, untuk menemukan laba operasi, kontribusi margin dikurangi dengan BUP tetap, yaitu akan menemukan hasil sebesar Rp2.462.000. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.